Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk semua kasih Tuhan, saking dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan, iman kita dikuatkan, hati kita dibaharui, dan kita memperoleh kekuatan yang pasti dari Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 26, hampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai 31. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirit memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu, sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguruskan hari Sabat. Ya Allah, aku ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi beristri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka kupukuli, dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asyik itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap anak kita karena beristri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu.
Oleh sebab itu ku usir dia daripadamu. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Ku tahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan ku tetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula ku tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya ketaatan. Sidang jemaat yang terkasih, Nehemia pasal 13 ayat 15 sampai 31 ini mengajarkan tentang pentingnya ketaatan yang tegas terhadap firman Tuhan, di mana Nehemia memperbaiki praktik ibadah yang salah dan menetapkan kembali pemberian persembahan yang terabaikan. Renungan singkatnya adalah pemimpin harus berani bertindak tegas melawan penyimpangan demi kebaikan umat, dan ketaatan harus tulus dari hati. Sedang jemaat Tuhan, bukan hanya di permukaan, serta pentingnya bagi kita untuk terus berdoa memohon agar Tuhan mengingat kesetiaan kita dan meneguhkan hati kita, supaya hati kita tidak goyah, tidak bimbang untuk menjalankan segala ibadah-ibadah yang ada. Walaupun mungkin banyak tantangan yang kita hadapi dan juga semua yang kita hadapi, kita yakin percaya Tuhan beserta kita. Dan juga sedang jemaat Tuhan, dalam Nehemia pasal 13 ini ayat 15 sampai 31 ini, poin-poin yang penting dapat kita pelajari di sini adalah ketegasan pemimpin di sini. Sedang jemaat Tuhan, Nehemia menunjukkan sikap tegas terhadap pemimpin agama yang korup, yang suka mengkorupsi, dan umat yang menyimpang dari perjanjian dengan Tuhan. Dia tidak kompromi terhadap kesalahan demi menjaga kebenaran firman Tuhan. Dan Nehemia sangat tegas dalam hal ini. Kalau tidak tegas, mungkin sikap ini akan berkelanjutan terus dan akan merusak tatanan ibadah, begitu. Dan juga Nehemia juga memulihkan ibadah waktu itu. Dia memperbaiki kekacauan yang terjadi dalam sistem persembahan dan pelayanan di Bait Allah. Seperti yang tertulis dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dia memastikan bahwa persembahan dan tugas untuk melayani Tuhan dikembalikan pada tempatnya yang seharusnya. Terkadang inilah masalah yang muncul dalam pelayanan persembahan, ya. Masalah persembahan ini terkadang inilah yang membuat perpecahan di dalam jemaat, perpecahan dalam gereja, sedang jemaat Tuhan. Dan Nehemia tidak mau seperti itu, makanya Nehemia tegas dalam hal ini, ya. Dan juga Nehemia juga menghadapi penyimpangan yang ada. Nehemia juga bertindak keras terhadap pernikahan campur antara orang Israel dengan perempuan asing yang menyembah dewa lain, ya, karena hal itu mengancam kemurnian iman dan kesepakatan dengan Tuhan. Dan Nehemia tidak mau Israel campur kawin begitu, karena mereka akan dipengaruhi, karena di luar bangsa Israel mereka menyembah dewa-dewa asing. Mereka menyembah dewa asing, mungkin dari situ akan mereka terpengaruh dan terbawa situasi dan suasana waktu itu. Dan Nehemia tidak mau seperti itu, makanya pernikahan campur antara orang Israel dengan perempuan asing yang menyembah dewa lain, Nehemia sangat bertindak keras terhadap itu, ya. Dan juga doa sebagai penutup. Dan juga Nehemia menekankan ini dari pasalnya. Nehemia berdoa kepada Tuhan, meminta agar perbuatan bakti diingat dan diberkati, serta agar Tuhan mengingat ketidaksetiaan umatnya terhadap perjanjian. Dan inilah doa sebagai penutup daripada Nehemia. Dan juga apa yang dapat kita pelajari sedang jemaat Tuhan, ya, ketaatan yang sejati. Ini yang pertama dapat kita pelajari dari kisah ini. Pembaruan rohani sejati terjadi bukan hanya di luar, tetapi harus dari dalam hati. Kita harus berjuang agar tidak kembali jatuh ke dalam dosa yang sama ketika godaan datang, ya. Dan juga kepemimpinan yang tegas. Pemimpin rohani harus berani bersikap tegas dan tidak takut menghadapi konflik, jika itu demi kebaikan umat dan integritas iman.
Sama seperti Nehemia yang mengusir perabat Tobia atau pemukul orang-orang yang menyimpang. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan, kita tidak usah nanti kalau saya hukum, itu kan dalam pelayanan dalam gereja semua akan berdampak. Pasti ada dampaknya sidang jemaat Tuhan. Semua pasti ada risikonya. Tetapi demi kebaikan, bukan kebaikan pribadi kita, tapi demi kebaikan pelayanan juga untuk Tuhan, semuanya ada risikonya. Dan juga jaga persekutuan kita. Kita perlu waspada terhadap pengaruh budaya dunia yang dapat merusak iman dan menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti yang dialami umat Israel saat itu. Terkadang persekutuan kita hancur karena ada pengaruh dari luar. Ini sangat-sangat mempengaruhi sekali. Gereja, persatuan gereja bisa juga hancur karena ada pengaruh dari luar. Jemaat bisa saling gontok-gontokan, ada pengaruh dari luar. Dan ini harus kita jaga sidang jemaat Tuhan. Dan juga doa permohonan harus kita panjatkan kepada Tuhan. Kita juga dapat meneladani Nehemia dengan berdoa agar Tuhan mengingat pelayanan dan kesetiaan kita, serta memohon agar kita tidak dikalahkan oleh penyimpangan-penyimpangan yang merusak iman. Dan juga yang kita lakukan semua ini, kita doakan kepada Tuhan supaya Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menutup bungkus kita, Tuhan menguatkan iman kita, agar kita dapat bertahan dalam situasi sesulit apapun. Kita berdoa, Tuhan yang memimpin kehidupan kita, memampukan kita. Dengan iman kita percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Nehemia, dia yakin segala sesuatunya dia lakukan semuanya untuk Tuhan Allah, bukan untuk pribadinya. Makanya dia sangat tegas kepada bangsa itu, supaya bangsa itu tidak menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Dan dia juga sebagai pemimpin yang luar biasa, yang memberikan hati dan jiwanya kepada Tuhan. Dan dia selalu percaya bahwa Tuhan yang memberkati dia dalam setiap tindakan, dan apapun yang dilakukan semua untuk kebaikan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kehidupan kami ini adalah milik Tuhan, dan kami mau semua kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Nehemia begitu tegas kepada bangsa itu dalam hal peribadatan, kami pun Tuhan mau kami dalam ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun kami ada penyimpangan di dalam ibadah Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus, agar kami dapat memperbarui hidup kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doa